Indonesia Corruption Watch mencatat, ada 1.162 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Potensi kerugian uang negara akibat korupsi di sektor ini tidak kurang dari 45,2 triliun rupiah. Jumlah itu terakumulasi setidaknya sepanjang 5 tahun terakhir, sejak 2019 hingga 2023, baik itu di tingkat daerah maupun nasional. Proyek pengadaan kerap menjadi proyek bernilai fantastis. Salah satunya adalah proyek revitalisasi Lapangan Merdeka yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara, di mana anggaran proyek ini bernilai 612 miliar lebih dengan proses pengerjaan sejak 2021 hingga 2024. Ada sejumlah kejanggalan di proyek revitalisasi Lapangan Merdeka di Kota Medan. ICW dan Fitra Sumatera Utara mencoba menelusurinya. Menjadi landmark bersejarah Kota Medan, lapangan seluas 4,88 hektar ini sudah eksis sejak era kolonial. Kawasan ini juga menjadi tempat teks kemerdekaan dibacakan setelah kita merdeka. Kesejarahan itulah yang membuat Koalisi Masyarakat Sipil Medan menggugat untuk menjadikan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya pada 2020. Bukannya mematuhi perintah pengadilan, Wali Kota Bobi Nasution justru banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Klaimnya sih mau melestarikan Lapangan Merdeka menjadi ruang kota bersejarah dengan perpaduan konsep kontemporer. Namun, semua upaya banding itu gagal. Hasilnya, warga menang. Ironisnya, Bobi justru mengadakan mega proyek Lapangan Merdeka dengan dalih revitalisasi. Katanya sih untuk melestarikan fungsi cagar budaya, mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau, sampai pakai jargon konservasi lingkungan berkelanjutan dan rendah karbon. Ya kalau dari peraturan Menteri Pemukiman gitu ya, yang pernah saya baca, nomor 19 tahun 2021, yang dikatakan untuk merevitalisasi itu sebenarnya adalah sedikit yang dilakukan terhadap bangunan cagar budaya tersebut gitu ya. Tetapi nyatanya kami melihat bahwa hampir lebih dari 70 atau 80% Lapangan Merdeka itu ya sudah berubah bentuknya. Mungkin yang dipertahankan itu yang bagian tengah kali, yang lapangan itu ya, yang dulu tempat ada rumput hijau. Sementara yang bangunan lain, baik itu pendopo, taman-taman yang ada di sekitar lapangan, kemudian ada tempat jogging track dan segala macam yang waktu itu kita tahu juga kan itu sudah tidak ada lagi gitu. Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka ini memang istimewa. Tahun 2022, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan anggaran 100 miliar rupiah untuk tahap pertama proyek. Selanjutnya, proyek pembangunan menggunakan APBD Kota Medan. Sejak 2022 hingga 2024, revitalisasi Lapangan Merdeka Kota Medan telah menelan biaya 612 miliar lebih. Ini belum termasuk pembangunan yang sudah dimulai sejak 2021 dengan biaya lebih dari 112 juta. Ada 11 proyek pengadaan sepanjang tahun anggaran 2021 sampai 2024 yang dimenangkan 9 perusahaan. Jenis dan nilai proyeknya beragam. Bahkan ada perusahaan yang menang sampai 2 kali. Tapi yang paling menyita perhatian,
Dua perusahaan pemenang tender dengan nilai kontrak yang paling besar. PT Lince Romawi Raya dan PT Cimendang Sakti Kontrakindo. Kami pun penasaran dengan rekam jejak dua perusahaan ini. PT Lince Romawi Raya mendapat kontrak 91,5 miliar rupiah untuk merevitalisasi lapangan Merdeka. Perusahaan ini memang bukan nama baru di dunia pengadaan pemerintah. Penelusuran kami melalui opentender.net, sejak 10 tahun terakhir PT Lince Romawi Raya memenangkan 27 tender dengan total kontrak mencapai 1,5 triliun rupiah. Oh ya, opentender.net adalah platform penelusuran informasi pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan ICW dan dapat diakses secara terbuka oleh publik. Kita lihat di Open Tender juga ternyata PT LRR ini juga pernah punya masalah. Dia kalau di Open Tender kita itu warnanya merah. Ternyata PT ini pernah bermasalah waktu itu pengadaan di Jambi. PT Lince Romawi Raya ini rupanya punya rekam jejak bermasalah, yaitu pernah berkasus hukum. Tahun 2011, sebagai pelaksana proyek pengerukan sungai Batanghari untuk alur pelayaran di Jambi, perusahaan ini pernah wan prestasi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 5,3 miliar rupiah. Dalam kasus itu, terungkap modus pinjam perusahaan. Gini, PT ini dipinjami ke orang lain. Aslinya sih bukan PT-nya langsung yang melaksanakan. Si PT ini cuma terima fee sebesar 1,5% dari nilai proyek yang disepakati, yaitu 100 juta rupiah. Fee-nya masuk ke kantong Direktur Utama PT Lince Romawi Raya. Ini nih yang disebut perusahaan mafia alias makan fee aja. Kacaunya, perusahaan yang menjadi pengawas proyek ini, yaitu PT Multi Heksaguna Karya, terbukti memanipulasi laporan volume pekerjaan yang telah selesai. Laporan ini jadi syarat pencairan anggaran proyek ke PT Lince Romawi Raya. Wah, ada bau kong kali kong nih. Dan 7 orang yang terbukti kong kali kong di proyek ini, semuanya dihukum penjara. Lalu, PT Cimendang Sakti Kontrakindo. Vendor ini berhasil memenangkan kontrak untuk lapangan Merdeka lebih dari 497 miliar rupiah. Bahkan, perusahaan ini mengalahkan perusahaan kontraktor BUMN seperti Hutama Karya, Nindya Karya, dan Waskita Karya. Wah, hebat juga ya perusahaan ini. Dari situs opentender.net dan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, perusahaan ini diketahui memenangkan sedikitnya 6 pengadaan pemerintah lain dengan nilai nyaris 1 triliun rupiah di tahun yang sama dengan pekerjaan lapangan Merdeka. Nah, salah satu proyek yang dikerjakan yaitu pembangunan dan penataan kawasan strategi ekonomi di Halmahera Selatan senilai 84 miliar. Kinerja pengadaan ini tengah dipertanyakan progresnya oleh DPRD setempat karena diduga tidak sesuai target. Kami pun penasaran, kira-kira sebesar apa sih kantornya? Setelah ditelusuri, ternyata kantor perusahaan ini terpantau tidak terurus dan sepi. Waduh, lagi sibuk banyak proyek di daerah kali ya? CSK ini kita telusuri juga gitu ya. Ini siapa gitu kan, tapi bersama teman-teman ICW kita juga ngecek ternyata ya gedungnya dengan proyek yang sebesar 400M lah waktu itu kita katakan ya 400M, tapi kita lihat kok bangunannya biasa gitu ya. 2 tahun berlalu, revitalisasi lapangan Merdeka dinilai semakin jauh dari tujuan cagar budaya. Koalisi Masyarakat Sipil Medan kembali menggugat Wali Kota Medan Bobi Nasution dan DPRD Kota Medan ke pengadilan pada 3 Juni 2023. Proses persidangan masih bergulir hingga saat ini. Nah, kejanggalan inilah yang membuat ICW dan Fitra Sumatera Utara
menggugat keterbukaan informasi publik mengenai pengadaan ini. Gugatan dilakukan dengan menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu meminta informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Pemerintah Kota Medan dan keberatan informasi ke Sekda Medan. Informasi Lapangan Merdeka ditutup rapat. Kami pun menggugat penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Sumatera Utara. Hasilnya, permohonan Fitra Sumatera Utara dikabulkan. Komisi Informasi Sumatera Utara memerintahkan pemerintah Kota Medan untuk menyerahkan informasi yang diminta. Tapi kenyataannya, informasi itu tak kunjung diberikan hingga video ini ditayangkan. Ketertutupan itulah yang membuat kecurigaan publik semakin menguat, bahwa ada potensi masalah yang lebih besar di proyek ini. Maka, penting bagi kita untuk sama-sama mengawasi. Lapangan Merdeka dan Pemkot Medan hanya satu contoh proyek pengadaan yang tertutup dan penting kita awasi. Masih banyak proyek lain, bahkan di sekitar kita. Kita bisa memulai dengan mencari informasi pengadaan yang sudah tersedia. Kita bisa memanfaatkan platform opentender.net untuk menelusuri informasi pengadaan di sekitar kita. Platform ini membantu kita melihat pengadaan mana yang punya resiko kecurangan tinggi karena dilengkapi dengan sistem scoring dari 0 sampai 100. Pengadaan dengan skor semakin tinggi patut diwaspadai juga mempunyai resiko kecurangan yang tinggi. Selain itu, sebagai warga negara, kita bisa menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk menuntut keterbukaan informasi pengadaan yang lebih mendalam. Seperti misalnya kontrak dan laporan pemeriksaan hasil pekerjaan. Terus buat warga Medan, Wali Kota Bobi bilang progres revitalisasi Lapangan Merdeka per 10 Agustus 2024 masih 55,13%. Padahal targetnya selesai tahun 2024 ini. Ya, tinggal kita cek apakah proyek ini bisa selesai tepat waktu, dan kita juga bisa menilai bagaimana kualitas proyek sebesar 612 miliar ini. Moga-moga sih nggak ada korupsi ya.